Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, pesan semesta untuk kamu di bulan September. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. So, sekarang kita akan lihat ya, pesan semesta untukmu di bulan September untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus of Virgo ya. Ambil mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau bukan buat kamu pesannya ya. Oke, di sini ada Two of Cup ya. Aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang bertemu dengan soulmate kamu ya. Wow, di sini kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Seseorang ini tuh kayak bener-bener apa ya? Menurut kamu tuh cocok gitu loh ya. Mungkin dari segi kamu ngomong, kamu bicara gitu ya. Walaupun kamu mungkin kayak pertama kali bertemu gitu ya, atau kayak pertama kali kenal gitu ya dengan dia, itu kayak kamu ngobrol tuh enak gitu loh. Kamu ngobrol tuh asik gitu loh, istilahnya kayak gitu. Ada kecocokan di situ gitu, entah dari tema yang kalian obrolin gitu, ataupun dari mungkin kalian pernah punya pengalaman gitu. Ternyata kalian punya pengalaman yang sama, istilahnya pokoknya asik gitu loh ya. Kalian berdua ini bener-bener match gitu ya, kayak semacam ya kamu ngerasa kayak cocok gitu loh dengan seseorang ini gitu. Oke, yang intinya pokoknya kamu bakal bertemu nih dengan soulmate kamu atau seseorang di sini ya, yang bener-bener menarik perhatian kamu, dan ini bisa hubungan kamu dengan seseorang ini kayaknya bisa berlanjut lebih gitu loh ya gitu. Ada beberapa juga di sini kayaknya janji juga ya, janji komitmen atau semacam, oh ya kan? Aku ngerasa ada beberapa di sini yang akan melangsungkan semacam pernikahan gitu atau pertunangan ya, pertunangan atau pernikahan. Karena di sini aku ngeliat kayak ada beberapa yang akan melangsungkan apa ya, ini kayak janji gitu loh, kayak kalian dua orang tuh berjanji gitu. Wow, berjanji sehidup semati kali ya. Enggak ya, sorry ya, ini pokoknya yang jelas di sini semacam janji komitmen gitu ya, kayak kalian tuh ada kerjasama gitu loh. Jadi bisa ini kayak kamu tuh tunangan atau menikah gitu loh, aku lihatnya seperti itu gitu. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa dengan adanya Three of Cup ini ada juga orang baru ya, orang baru di sini. Ada beberapa orang lama gitu. Ada orang baru, ada orang lama di sini. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau dia orang lama ya di sini, aku rasa seseorang ini tuh akan ini ya, merubah perspektifnya tentang kamu, dan juga dia mulai menyadari kayak arti pentingnya kamu bagi dirinya gitu. Makanya ketika dia ini memang bertemu dengan kamu atau datang dengan kamu, ini kayaknya ada kabar gembira gitu loh yang kamu terima dari dia gitu. Misalkan mungkin dia minta baikan sama kamu gitu ya, dan dia nggak akan main-main lagi sama kamu, atau seperti yang bilang tadi, mungkin dia akan langsung ngajakin kamu nikah atau tunangan istilahnya gitu ya, seperti itu. Minta balikan, tapi ini punya niat yang sangat positif gitu. Oke. Dan juga ini juga bisa disukses di karir juga bisa ya, selain ini gitu. Mungkin kamu akan kerja sama kamu dengan seseorang mungkin akan membuahkan hasil, ada kesuksesan, dan mungkin kalian kayak semacam pesta gitu ya gitu. Tapi walaupun pestanya nggak besar ya, kecil-kecilan gitu, tapi kayak merayakan sesuatu gitu loh ya. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Aku ngerasa ada beberapa di sini yang agak sedikit ini ya, masih stres, masih pusing gitu ya, mikirin sesuatu. Ada yang depresi di sini, mungkin malam nggak bisa tidur gitu ya, memikirkan sesuatu ya, sampai insomnia gitu ya. It's okay, kamu nggak usah ini ya. Di sini kamu disarankan untuk
menjaga kesehatan kamu. Biasanya ya apa yang kamu pikirkan itu kan nggak nyata ya, itu hanya ada di pikiran. Jangan sampai ini mengganggu terus ya, mengganggu tidur kamu sampai kamu nggak bisa tidur, sampai kamu mungkin biasanya kalau efek nggak bisa tidur ya insomnia ini benar-benar stresnya kan berlebihan. Ini bisa berefek di badan ya, badan bisa lemas, malas dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu sakit gitu loh. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak bisa kamu omongin sama orang atau kayak kamu ingin mengkomunikasikan sesuatu sama seseorang ya, lebih baik kamu lakukan gitu loh, jangan dipendam sendiri gitu. Ya, ada unek-unek misalkan sama pasangan, tapi kamu ingin mengatakannya nggak berani, nggak usah seperti itu. Katakan aja, luahkan aja gitu loh. Ya, di sini aku rasa ada beberapa memang akan stres memikirkan sesuatu gitu ya. Seperti itu, nggak usah dipikirin ya. Entah ini berkaitan dengan seperti yang aku bilang tadi, nggak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, ingin ngomong sama seseorang, punya masalah dengan seseorang, atau justru stress overthinking ini berkaitan tentang masa depan kamu yang mungkin kamu pikirin gitu, yang nggak pasti kan. Nah itu nggak usah gitu loh, pikiran-pikiran negatif itu buang aja gitu, nikmati saja momen saat ini, hidup saat ini gitu ya. Kalau misalkan kamu punya masa lalu juga ya yang kurang mengenakan buat kamu, itu juga nggak usah ya. Yang berlalu itu kan udah berlalu gitu loh, dan masa depan itu kan belum pasti. Kamu bisa membuat masa depan kamu sendiri gitu loh, istilahnya apa ya, kamu itu bisa memilih gitu loh kemana kamu harus melangkah, berjalan ya. Kamu kan bisa memulai membuat rencana kembali untuk kehidupan kamu gitu. Gak usah terlalu memikir jauh deh gitu loh, gak usah terlalu mikir jauh, mikirlah untuk saat ini saja gitu loh. Karena ketika kamu berada di momen saat ini, mikirin saat ini, apa yang bisa kamu lakukan saat ini dan menikmatinya, ini stres ini hanya ada di kepala kamu saja sebenarnya, seperti itu ya. Jadi fokus aja pada saat ini. Kalau ini yang berkaitan seperti yang bilang tadi ya, mikirin masalah masa depan, ini udah jauh ke depan, dan ini dan itu gitu, tapi pikirannya nggak positif, ini negatif gitu ya. Karena kalau pikiran positif nggak mungkin stres ini gitu ya. Kemudian mengkaitkan juga dengan masa lalu biasanya ya, karena biasanya orang yang khawatir tentang masa depan itu pasti dia masih memikirkan masa lalu, kayak menyesali gitu ya, seharusnya aku dulu nggak gini ya, seandainya aku dulu gini ya, seandainya ya, pokoknya kayak gitu. Nggak usah ada seandainya lah gitu, buang gitu ya. Aku dulu juga sama kok, kayak teman-teman semua ya, seandainya gini, seharusnya gini. Nggak perlu seperti itu gitu ya. Sekarang yang penting apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk masa depan kita apa gitu loh ya. Nggak usah lagi berandai-andai seandainya dulu gini-gini, nggak usah. Tapi kalau kamu berandai-andai untuk masa depan bisa ya, seandainya aku gini, seandainya gini. Nah itu kan kayak kamu tuh apa ya, ngebayangin gitu loh hidup kamu untuk masa depan. Nah itu nggak apa-apa gitu, kayak ngehayal gitu, nggak apa-apa. Karena biasanya ketika hayalan kamu ini benar-benar tertangkap ya oleh semesta, maka itu akan terjadi gitu. Karena itu wujud dari afirmasi gitu atau doa gitu. Oke? Gitu ya. Kemudian di sini ada the moon ya. Moon ini ya seperti yang bilang tadi, mungkin masih banyak kekhawatiran dalam hidup kamu, masih sedih, masih galau gitu ya, memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak nyata, ini nggak jelas gitu. Oke. Banyak ilusi di sini, hati-hati di situ ya. Dan ini kamu juga disarankan untuk apa ya, ya seperti yang bilang tadi ya, selain kamu tidak memikirkan hal itu, buat dirimu tuh happy gitu loh ya, buat diri kamu happy, buat diri kamu seneng gitu ya. Kamu carilah lingkungan orang-orang yang satu vibe dengan kamu, yang bisa buat kamu happy, gembira lagi gitu ya. Atau orang-orang yang seperti yang aku bilang tadi juga, kalau punya vibe positif ya orang itu gitu, yang level frekuensinya tuh di atas kamu, itu dia akan menarik kamu ke atas kok gitu, kayak gak bangkit gitu, kayak motivasi kamu terus gitu loh ya. Jadi hindari orang-orang yang semakin menjatuhkan mental kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Karena biasanya moon ini aku ngerasainnya ini juga ini ya, selain kegalauan, kesedihan, ini juga kayak sensitif gitu loh, perasaan kamu sensitif gitu, mudah ke trigger gitu ya. Jadi hindari orang-orang yang mudah trigger kamu gitu.
Kemudian di sini ada breathing new age ya. Ini kayak ada awal baru buat kamu ya. Dunia baru atau bisa juga kesempatan baru ya. Contohnya di asmara di sini ya, akan bertemu dengan seseorang gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, ini juga diminta untuk kamu tuh memulai kehidupan kamu yang baru. Dunia yang kamu impikan tuh seperti apa. Nah, kamu mulailah untuk merencanakan ya, atau memplanning gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kamu itu nggak usah lagi menoleh ke belakang atau mengingat yang dulu, karena ini adalah waktunya kamu untuk new creation ya, apa ya kayak intinya tuh pokoknya membuka dunia baru untuk diri kamu gitu loh ya. Kayak kamu tuh menulis ulang kehidupan kamu ya, kehidupan seperti apa sih yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu impikan kayak gitu loh. Kehidupan seperti apa yang kamu impikan, yang kamu maukan ya. Kamu tuh kayak diminta untuk berjalan ke situ gitu ya, ke dunia impian kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini kita punya tuh kan, Dance with Life di sini juga berdansa dengan kehidupan, menari dengan kehidupan. Ya, ini yuk juga untuk meminta untuk kamu yang stres ini, yang kamu masih galau, masih pusing mikiran sesuatu. Nah, di sini kamu diminta untuk berdansa dengan kehidupan ya, maksudnya ya menikmati hidup gitu loh ya. Jangan stres, jangan pusing-pusing gitu, dan buat gerak gitu ya. Energi itu kan nggak bisa dimusnahkan ya, hanya bisa dirubah bentuk gitu. Jadi diibaratkan mungkin stres kamu itu nggak bisa ini gitu ya, tapi kamu bisa mengubahnya gitu. Pikiran kamu yang diubah gitu ke arah yang positif atau ke arah negatif, itu pikiran kamu, tergantung bagaimana kamu mikirnya istilahnya gitu. Kenapa kamu nggak mikir yang positif aja gitu loh ya, istilahnya gitu. Mudah-mudahan paham ya aku sampaikan. Gak paham, ambil poin pentingnya aja gitu. Dan ini juga meminta kamu tuh untuk kayak sering ini ya, sering buat gerak gitu loh ya, sering buat gerak. Ataupun kalau misalkan kamu suka nari ya, kamu menari, suka nyanyi gitu loh ya, untuk membuang energi kamu yang stres ini gitu. Biasanya kan ada beberapa orang yang suka dance gitu ya. Nah, itu dengan dia dance gitu kan, ini hidupnya happy lagi gitu loh, hatinya gembira lagi gitu. Nah, mungkin beberapa di antara kamu tuh kayak disuruh seperti itu gitu loh ya, diminta untuk seperti itu agar kamu tuh nggak terus-terusan dalam energi kesedihan gitu ya, kayak stres, overthinking, depresi gitu ya. Nggak usah seperti itu. Kamu harus cari aktivitas gitu loh yang bisa membuat kamu tuh happy kembali. Nah, biasanya ini adalah sesuatu yang kita senangi, yang bisa membuat kita happy gitu ya. Biasanya tuh itu gitu ya. Dan juga aku ngerasa ada beberapa di sini memang akan ada momen bahagia buat kamu ya, dengan adanya Dance with Life ini gitu. Kamu akan merasakan kebahagiaan, keceriaan, kegembiraan gitu ya. Aku nggak tahu ini di bidang apa, bisa ini di percintaan seperti yang bilang tadi, ada yang melangsungkan tunangan, pernikahan, ataupun ya ada kesuksesan di karir, kemudian kalian reuni, senang-senang, bukan reuni, ini namanya pesta gitu ya dengan teman-teman kamu. Nah, dengan orang-orang yang bersangkutan bisa juga ya, kalau misalkan di pekerjaan gitu. Kalau misalkan kerja tim ya mungkin dengan tim-tim kamu. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Dan kita akan lihat di percintaan kamu. Oke, jangan stres ya. Ini untuk kamu yang stres depresi ini, kayaknya tuh kamu malam gak bisa tidur nih, ngebayangin yang enggak di sini ya. Jaga energi kamu ya, vibrasi kamu di sini gitu. Cari lingkungan atau circle yang positif, karena di saat seperti ini biasanya kamu butuh dukungan ya gitu. Dan jangan bergaul dengan orang-orang yang hanya menjatuhkan mental kamu, yang membuat kamu semakin depresi gitu. Kemudian di sini ada love yourself first ya kan. Ada beberapa yang kayaknya kamu harus lebih fokus ke diri kamu sendiri ya. Fokus ke diri kamu sendiri terlebih dahulu, jangan memikirkan hal percintaan dulu gitu ya. Sayangi diri kamu, cintai diri kamu terlebih dahulu ya, sebelum kamu memberikan cinta atau menyayangi orang lain gitu.
Kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada financial and career. Oke, ada beberapa ini bersangkutan dengan finansial juga ya. Asmara kamu berkaitan dengan finansial. Kalau berkaitan finansial nih aku ngerasa kayak lebih ke gini ya. Bentar ya. Financial and career. Oke. Mungkin gini. Kamu ini di satu sisi ingin memiliki pasangan ya, tapi di satu sisi kondisi keuangan kamu nggak bagus gitu loh. Jadi kamu nggak berani di sini untuk memiliki pasangan. Ada yang beberapa seperti itu, ya. Atau kamu ini udah terlalu banyak memberi ya sama pasangan kamu, terutama dari segi finansial. Tapi ternyata kamu ditinggalin. Gitu. Jadi kamu ini udah habis-habisan gitu ya. Kamu ini udah habis-habisan sama pasangan kamu, kemudian kamu ini ditinggalin. Bisa juga seperti itu. Atau kayak yang kamu pikir pasangan kamu cinta, sayang, tapi ketika kamu dalam keadaan kamu udah nggak bisa cari banyak duit lagi gitulah istilahnya, atau uang lagi di sini. Nah dia ninggalin kamu, gitu. Ada yang mungkin beberapa berkaitan seperti itu. Makanya di sini ada love yourself first gitu loh. Jadi cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena mungkin kamu terlalu memberi ya, terutama dari segi materi. Karena kamu pikir dengan kamu menyenangkan pasangan kamu, dengan kamu memberi materi lebih di sini, ibaratnya kayak uang, minta uang gitu, kamu kasih, karena berharap kamu nggak pengen ditinggalin, istilahnya gitu. Ya berarti ini kan masih ada rasa takut buat kamu gitu ya, ada ketakutan gitu dalam diri kamu, sehingga kamu nggak peduli dengan uang atau materi itu gitu loh. Yang penting kamu stay dengan orang yang kamu cinta, kamu sayang, istilahnya gitu ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kamu ditinggalin sama orang itu gitu, seseorang itu, karena kamu kurang cinta diri di sini gitu. Kamu beri apapun yang dia mau di sini, kamu terutama dari segi materi, tapi kamu tidak melihat bagaimana sebenarnya sikap dia sama kamu gitu. Oke. Jadi ini kamu perlu ini ya, perlu kamu ubah gitu loh ya. Makanya gini, ada beberapa orang tuh yang berpikir bahwa cinta itu materi gitu ya. Makanya ada beberapa yang ngerasa kayak aku ini nggak punya duit, mana mungkin dia mau sama aku. Nah ada beberapa yang seperti itu. Ya it's okay, mungkin berpikir yang seperti itu tuh bagus, tapi ya itu jadiin motivasi buat kamu agar kamu tuh lebih kental cari uang gitu ya. Tapi kalau itu untuk merendahkan diri kamu sendiri, nggak usah gitu loh ya. Seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya cinta itu nggak memandang dari segi itu gitu loh. Kalau orang itu sudah benar-benar sayang dan cinta sama kamu, itu dia nggak ngelihat dari sisi materinya gitu loh. Ngalir, dia cinta itu ngalir aja gitu. Karena karena kalau misalkan seseorang itu ngelihat dari kekayaan kamu, dari uang kamu, first time kamu kenalan, ketemu, itu bisa jadi memang gak cinta gitu, karena yang dia cinta itu materi kamu gitu istilahnya ya. Jadi ketika mungkin kamu udah nggak punya apa-apa, bisa saja kamu ditinggalin, karena dari awal yang dia pandang itu adalah materi kamu, kekayaan kamu, uang kamu istilahnya gitu ya. Makanya di sini kamu harus merubah cara berpikir kamu gitu loh. Jangan takut ditinggalin karena soal uang ini enggak, jangan seperti itu, tapi justru jadikan itu tuh sebagai motivasi gitu loh ya, sebagai motivasi kamu untuk kamu tuh lebih baik lagi gitu loh dari segi keuangan atau finansial kamu gitu. Karena apa? Kamu harus bertanggung jawab juga. Kalau misal contoh, kalau kamu laki-laki ya laki-laki itu kan memang harus bertanggung jawab gitu loh. Kalau misalkan kamu jadi seorang suami kelak atau seorang ayah gitu. Jadi mikirnya itu yang ini aja gitu loh, yang logis aja atau yang positif aja gitu loh ya. Seperti itu gitu.
Kemudian kita lihat lagi, semua orang itu nggak sama ya, jangan disamakan. Mungkin kamu pernah dikecewain seseorang setelah dia setelah dia setelah dia manfaatin kamu dari segi keuangan, kemudian kamu jadikan itu sebagai trauma ataupun melihat semua orang itu sama. Nggak seperti itu ya, nggak seperti itu gitu. Justru itu jadikan pengalaman buat kamu gitu, agar kedepannya itu kamu bisa melihat orang yang seperti apa, yang menipu tuh seperti apa gitu, yang nggak menipu tuh seperti apa gitu. Oke. Dan untuk berpasangan di sini, kalau yang berpasangan nih, aku ngerasa nih kayaknya kalian ada masalah di segi karir ya, atau keuangan gitu. Bisa ini pasangan kamu, bisa kamu, jadi kayak lebih ke mungkin pasangan kamu ini menunda ya, maksudnya gini, mungkin kamu pengen serius sama pasangan kamu, pengen menikah, tapi pasangan kamu ini belum. Nah, ketika kamu ngomong sama pasangan kamu pengen dinikahi atau pengen dilamar, itu pasangan kamu ini kayak agak sedikit mundur, tapi bisa vice versa ya, ini bisa kamunya gitu. Ini karena dia punya masalah keuangan ya, jadi jangan terlalu menekan gitu. Dianya mungkin kayak memang belum siap gitu, bukan dia nggak cinta sama kamu, nggak sayang sama kamu, nggak gitu, karena dia belum siap dari sisi materi atau finansial gitu. Jadi kamunya jangan melihat dari situ gitu, karena dengan adanya love yourself first ini kayak kamu ngerasa pasangan kamu nggak mencintai kamu gitu, nggak menyayangi kamu, dan lebih mementingkan dirinya sendiri, atau pasangan kamu berada dalam dunianya sendiri gitu, karena memang dia ini punya masalah ya di finansial atau karirnya gitu. Jadi kamu berpikiran positif aja. Ini untuk yang berpasangan. Kemudian kita lihat di sini angelsnya, kamu bisa tanya apa aja di sini. Aku akan tarik satu kartu buat kamu dan ini menjawab pertanyaan kamu ya. Tapi jangan dijadikan patokan untuk pengambilan keputusan akhir buat kamu, dan kalau jawabannya nggak sesuai pertanyaan kamu, berarti ini bukan untuk kamu ya. Gitu. Kamu bisa bertanya sama malaikat penjaga pelindung kamu di sini atau semesta, terserah sebutannya. Oke, aku akan mulai tarik di sini. Oke, kita tarik satu kartu ya buat kamu di sini. Oke, kita ambil yang ini aja ya. Di sini ada choose a new direction tuh kan. Jawaban dari pertanyaan kamu adalah choose a new direction. Ini kurang lebih sama dengan breathing a new age ya. Gitu. Jadi ini tentang arah baru ya, arah baru atau pilihan A ya, pilihan A, arah baru. Ini jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi ini benar-benar kamu ini, jawaban dari pertanyaan kamu ini kayak misal contoh ya, kamu bertanya aku harus bagaimana sih gitu ya. Ini kayak sama aja kayak kamu tuh bener-bener kayak kamu harus berada di pilihan kamu, tetap di pilihan kamu, pilihan A. Pilihan A tuh maksudnya gini, kalau misalkan ini berkaitan dengan pasangan yang sudah kamu tinggalkan, ya udah kamu harus maju terus ke depan gitu ya, dan menuju ke arah yang baru gitu loh, ke depan terus gitu. Jangan melihat masa lalu, jangan menengok ke belakang lagi, istilahnya kayak gitu ya, terus di sini. Dan arah baru ini juga mengarahkan kamu ke dunia baru, kayak kamu tuh planning lagi gitu kehidupan kamu yang ke depan tuh harus gimana kayak gitu loh ya. Ini sebenarnya sama aja sih kayak aku bilang yang tadi ya, pesan-pesannya sebelumnya gitu. Kalau kurang paham ya bisa diulang lagi gitu loh ya. Pokoknya yang intinya jawaban dari pertanyaan kamu itu adalah choose a new direction ya, pilihan A, arah baru gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Virgo. Ambil poin pentingnya aja ya, kalau nggak paham gitu ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.